Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, kali ini kita masuk ke episode spesial lagi nih, di mana kita akan bahas tentang kelebihannya dari satu KPR dari satu bank. Nah, kebetulan kali ini bintang tamu kita datangnya dari Bank BCA, bank swasta terbesar di Indonesia. Nah, perkenalkan Ibu Melani sebagai bintang tamu kali ini yang akan nyampein kelebihan-kelebihan terkait dengan KPR BCA. Halo Sobat KPR, salam kenal, saya Melani dari KPR BCA. Ya, Pak. thank you banget nih Bu Melani udah bersedia untuk join dengan KPR Academy untuk kita bahas hal apa sih yang dimiliki oleh KPR BCA itu sendiri gitu. Karena kalau ngomong dari size banknya sendiri, ini kan kita tahu bahwa Bank BCA kan bank swasta terbesar gitu. Tentunya berarti KPR BCA pun harus punya banyak kelebihan dong. Nah, boleh dong di-sharing lebih lanjut kelebihannya apa tuh? Oke, KPR BCA itu kami memiliki yang paling terutama ya Pak Oki, keunggulan KPR BCA itu kami memiliki program bunga yang sangat diminati oleh masyarakat. Oke. Selain program bunga Pak Oki yang sudah ditunggu-tunggu biasanya oleh masyarakat itu, kami juga memiliki banyak pilihan suku bunga fix yang menyesuaikan nih dengan kebutuhan masyarakat ya. Jadi kami tuh memiliki pilihan suku bunga fix 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan yang terakhir itu fix and cap. Oh, apalagi tuh fix and cap? Kayaknya sesuatu yang menarik ya. Yuk, Bu Melani bisa coba jelasin lebih lanjut? Itu unik ya Pak. Soalnya belum pernah nih ada bunga fix and cap gitu ya. Iya, namanya aja agak beda gitu. Ya. Gitu. Boleh nggak dijelasin lebih lanjut ya? Boleh dong Pak Alfi. Bunga fix and cap ini kami tuh saat ini memiliki bunga fix 2 tahun dan cap 3 tahun. Nah, fix and cap itu arahnya lebih memberikan kepastian kepada masyarakat yang mengambil KPR dengan kondisi fix 2 tahun pertama nasabah boleh dapat sudah di fix ya. Nah, di tahun ketiga dan tahun kelima itu nasabah akan dibatasi suku bunganya. Jadi di maksimal tuh suku bunganya sudah ditentukan. Nasabah itu bisa mendapatkan kepastian bunga selama 5 tahun. Oke. Jadi kalau bicara fix and cap, istilahnya kasarnya 5 tahun ini aman ya, kira-kira kurang lebih seperti apa gitu. Karena 2 tahun kan udah jelas nih fixnya. Nah, ya, Pak, ya? Betul. Kalau yang capnya kan katanya maksimalnya ya, berarti ya maksimal bunganya itu udah dibatasi di situ ya. Betul Pak. Jadi setelah masuk ke tahun ketiga itu kan sudah mulai masuk bunga floating nih Pak. Nah, KPR BCA itu bunga floatingnya kami tinjau setiap 6 bulan. Oke. Nah, pada saat peninjauan itu sudah dibatasi Pak, maksimal suku bunganya berapa. Jadi nasabah sudah tahu nih, oh pada saat masuk ke tahun ketiga itu suku bunganya tuh dia akan memperoleh berapa persen gitu. Nah, itu yang di maksimal ya, yang cap tadi maksudnya. Oke. Jadi istilahnya ini dijagain lah ya gitu. Punya pagar supaya ya nggak melanjut ya pusing bayar angsuran lah. Benar Pak. Jadi biasanya kan kalau misalnya nasabah ini sudah tahu nih, oh pada saat tahun ketiga misalnya pada saat itu misalnya bunga floatingnya 11% gitu ya Pak. Nah, kalau 11% nasabah itu misalnya cap-nya itu pada saat ini 6%. Nah, nasabah itu akan mendapatkan 6% Pak Oki. Tidak 11 loh ya. Oke. 6. Nah, tapi kalau pada saat itu di floatingnya itu bunganya misalnya 5,75, nasabah itu akan dapatnya 5,75 bukan 6. Oke. Berarti kalau dalam bahasa sederhananya kayak dikasih atap ya gitu. Betul, jadi nggak bakalan lebih, tapi kalau misalnya lebih rendah ya bisa dapat lebih rendah gitu. Betul Pak. Untung banget berarti ya. Itu sangat menarik Pak. Karena memberikan kepastian untuk nasabah ya. Boleh cerita nggak itu kenapa sih dulu bisa sampai diterbitin nih, kok diterbitin ya, di launching yang namanya fix and cap ini gitu? Ya, pertama kali fix and cap itu muncul itu tahun 2007 Pak. Nah, pada saat tahun 2007 itu mungkin bunga fix panjang itu belum banyak ya, kayak seperti sekarang ini. Jadi bunga itu baru fix 1 tahun, fix 2 tahun gitu. Nah, karena pada saat itu setelah masa fix itu kan pasti nasabah itu mengalami masa floating ya Pak untuk KPR-nya. Nah, floating itu kan mungkin bisa lumayan tuh Pak, dari yang pada saat fixnya itu berapa, tiba-tiba dia floatingnya itu jumpingnya lumayan ada gap lah ya Pak. Iya, betul. Nah, untuk menjawab
kekhawatiran nasabah terhadap jumping angsurannya tadi, itu kami meluncurkan fitur ini. Jadi Fix and Cap itu termasuk salah satu pionir Pak KPR BCA yang punya Fix and Cap ini, sehingga kami merasa fitur ini pasti akan menarik sekali untuk nasabah. Oke, dan ternyata memang terbukti ya, berarti memang banyak yang menggunakan Fix and Cap ini ya? Banyak Pak, karena nasabah itu juga merasa lebih nyaman dan aman ya Pak, karena pada saat setelah floating itu nasabah bisa tahu nih, oh saya akan dapat bunga berapa nanti. Oke, jangan lupa ya dicatat berarti itu, Fix and Cap namanya. Nah, selain dari si Fix and Cap nih yang jadi kelebihan KPR BCA, masih ada lagi nggak sih yang kelebihannya KPR BCA nih yang mau diceritain ke sobat-sobat KPR? Masih banyak tuh Pak Oki. Jadi selain tadi ya Pak, pilihan suku bunga, kami juga memiliki keringanan biaya pengajuan Pak. Selain keringanan biaya pengajuan juga proses kami cepat Pak dan transparan. Dan kami itu didukung oleh banyak developer kerjasama yang ternama ya Pak, serta agen properti yang sudah nasional nih. Jadi nasabah itu banyak pilihan mau beli rumah di mana aja, selama bekerja sama dengan KPR BCA itu sangat dimungkinkan. Oke. Jadi banyak pilihannya di mana-mana, mau beli rumah di developer pun juga memungkinkan gitu. Memungkinkan sekali. Oke. Rumah secondary juga bisa. Rumah secondary juga bisa. Gitu ya Pak ya. Oke. Nah, selain itu juga kami memiliki banyak fitur Pak Oki. Fiturnya itu salah satunya dari tujuan pembiayaan ya Pak. Jadi KPR BCA itu bisa untuk pembelian, bisa untuk multiguna Pak, bisa untuk refinancing, bisa untuk renovasi. Dan yang terakhir itu kami ada fitur namanya angsuran terencana Pak Oki. Apalagi? Nah ini salah satu fitur yang menarik Pak, karena fitur angsuran terencana itu sangat membantu untuk terutama teman-teman dari kaum milenial nih. Kok bisa sih ngebantuin kaum milenial? Kenapa nih? Apakah khusus yang muda-muda doang atau boleh nggak diceritain nih lebih lanjut nih spesialnya dari si angsuran terencana? KPR angsuran terencana itu salah satu fitur Pak yang kalau misalnya dibandingkan dengan KPR umum itu memiliki keunggulan tersendiri Pak. Jadi dari sisi angsurannya itu KPR angsuran terencana bisa lebih ringan Pak dari KPR umum ya, atau dari kalau nasabah ambil angsuran terencana itu plafonnya bisa akan lebih tinggi daripada si KPR umum Pak. Jadi kayak dikasih pilihan, saya mau pilih saya dapat plafon lebih gede atau angsurannya lebih ringan. Betul Pak. Menarik ini, menarik. Jadi kalau sekarang itu angsuran terencana ini salah satu solusi ya Pak, karena kan kaum milenial juga kan saat ini sudah mulai masuk ke dunia kerja nih Pak. Dan pasti dong memiliki kebutuhan, saya pengen dong punya properti gitu ya, tapi supaya nggak mengganggu cash flow-nya, nah kami coba bantu dengan salah satu solusinya ini yaitu angsuran terencana. Oke. Boleh tahu nggak nih kalau tadi dibilangkan bisa lebih dapat plafon lebih gede atau angsurannya bisa lebih ringan gitu, boleh dikasih contoh nggak nih? Maksudnya seberapa sih ringannya gitu kan? Jangan-jangan beda cuma Rp500 atau Rp1.000 kan, ya itu juga lebih ringan gitu, tapi tentunya BCA nggak main-main dong. Nah, boleh nggak dikasih contoh gitu, yang lebih real nih, kita main-main angka dikit deh gitu. Contohnya misalnya plafon 1M. Nah, 1M dengan jangka waktu 20 tahun, terus saat ini bunga fix 5 tahunnya itu sekitar 8,5%. Sehingga kalau misalnya nasabah itu mengambil KPR umum, itu angsurannya setiap bulannya sekitar 8,7 juta Pak. KPR umum ya Pak. Nah, kalau dengan angsuran terencana, nasabah ngambil dengan kondisi yang sama, itu angsurannya sekitar 7,8 Pak. Lumayan banget dong tuh. Betul Pak, jadi bedanya itu sekitar hampir 900 ribuan ya Pak ya? Iya, 900 ribu. Itu lumayan, itu bisa buat makan berapa kali itu? Kurang lebih sekitar 10%-an lah Pak, bedanya. Menarik. Kalau dari sisi plafonnya sendiri tadi bisa naik jadi berapa tuh kira-kira? Nah, kalau plafon, kalau misalnya nasabah ngambil dengan KPR umum, itu misalnya hanya dapat plafon 1M gitu ya Pak, dengan angsuran yang tadi Pak. Tapi kalau misalnya dengan angsuran yang sama, nasabah mengambil angsuran terencana, itu bisa plafonnya bisa lebih tinggi. Misalnya dari 1M, bedanya itu bisa jadi 1,1 atau 1,2. Nah, bedanya itu bisa sekitar 10-15%. Oke. Dari jangka waktu juga yang diambil oleh nasabah ya Pak. Berarti ini emang pilihannya ada dua ya.
antara mau angsuran lebih hemat atau dapat plafon yang lebih gede. Tapi kalau ngomong kondisi ini sebenarnya dua-duanya kalau misalnya kita bandingin sama KPR biasa, ya artinya nih kalau dia mau sama nih dengan KPR biasa, kurang lebih sebenarnya bisa membantu menambah kemungkinan dia disetujui dong. Karena angsurannya jadi lebih ringan ya Pak. Betul. Betul. Nah, catat. Itu penting gitu. Karena balik lagi, banyak orang yang sebenarnya khawatir nih pada saat ngajuin KPR, nih saya disetujuinya bagaimana gitu. Tapi kalau saya boleh cerita, sebenarnya kalau dari saya pribadi, saya akan bilang bahwa dapetin KPR itu gampang sebenarnya. Yang susah itu lunasin gitu. Nah, makanya teman-teman benar-benar pada saat mau masuk ke dalam yang namanya KPR, benar-benar bandingin fiturnya, keuntungannya segala macam. Nah, ini kira-kira mana yang cocok dengan teman-teman dan bisa benar-benar ngebantu kondisi teman-teman sendiri gitu. Betul. Nah, kalau untuk angsuran terencana ini, apakah bunganya ada dipatok bunga fix tertentu atau bisa suka-suka nih milihnya? Oh, untuk saat ini untuk KPR angsuran terencana itu memang baru bisa untuk yang fix 5 tahun Pak Oki. Oh, Jadi oke. pilihannya itu fixnya yang panjang ya, fix 5 tahun yang kami tawarkan kepada sobat KPR. Nah, itu dia juga secara karakteristik apakah dia dari tahun ke tahun akan ada perubahan angsuran atau bagaimana ya, kalau boleh cerita? Ya, jadi selama 5 tahun itu pada saat nasabah mengambil angsuran terencana itu akan terjadi kenaikan angsuran, Pak Oki. Nah, kenaikannya itu bisa berkisar antara sekitar 4 sampai 8% ya. Jadi tergantung lagi nih dari jangka waktu yang diambil oleh nasabah untuk angsuran terencana ini. Gitu. Jadi ada kenaikan tuh setiap tahunnya. Selama 5 tahun itu angsurannya naik. Ada penyesuaian lah ya. Penyesuaian betul. Tapi 4-8% ini bisa dibilang ini kecil sih sebenarnya. Kayak mungkin kalau saya ibaratkan ini kayak kita lagi jalan kayak naik tangga satu anak tangga gitu sampai agak tinggi gitu. Dan karena kalau saya perhatiin ya, maksudnya saya kan juga ngeliatin nih kira-kira biasanya nih kalau dari bunga fix dan floating gitu yang umum di pasaran di bank-bank lain itu loncatnya seberapa sih? Nah, sejauh yang saya lihat itu memang ada satu pola tertentu di mana ada kecenderungan kenaikannya itu bisa sampai sekitar 30% atau bahkan lebih gitu. Karena balik lagi, bunga fix 1 dan 2 tahun kadang ada yang ngasih promo bisa sampai bunga cuma 1%, 2% gitu. Tapi begitu masuk ke floating itu di atas 10%. Wow, itu ya nggak kayak naik anak tangga sih, itu kayak mesti loncatan Mario Bros kali ya. Gitu. Angsurannya bisa langsung tiba-tiba melonjak gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya lihat ya ini sih benar-benar menarik banget ya kalau bicara soal angsuran terencana, karena penyesuaiannya ini ya jarang sih ada kayak begini gitu. Maksudnya penyesuaiannya ya kayak naik anak tangga gitu ya. 4-8% itu harusnya sangat mungkin ya gitu. Dan itu juga menyesuaikan kalau misalnya untuk sobat KPR yang milenial nih, kaum milenial itu kan kalau sudah bekerja sebagai karyawan gitu ya, biasanya kan setiap tahun juga mengalami kenaikan gaji ya. Dan itu kan karena ada kenaikan gaji setiap tahun justru bisa mengcover dari sisi kenaikan angsuran tersebut. Oke, itu menarik sih. Tapi ini out of the topic sebentar ya. Ini cuma buat milenial doang atau yang agak baby boomer ini boleh nggak sih? Maksudnya kalau dia ngambil, tapi dia ngambil mungkin ya 10 tahun gitu. Tapi ya memang dia udah agak terlambat sih. Tapi dia kalau ditanya kan sekarang banyak yang bilang ya jiwa saya milenial gitu. Nah kalau kayak gitu tetap boleh ya, tetap. Sebenarnya memang ini pilihan fitur ini adalah menyesuaikan kebutuhan nasabahnya. Jadi kami dari KPR BCA itu memberikan solusi lah yang terbaik untuk nasabahnya ini. Kalau misalnya nasabahnya ini butuh, saya butuh plafon yang lebih tinggi, tapi saat ini saya hanya mampu untuk mengangsur sekian. Nah, walaupun bukan kaum milenial, jadi kalau kaum kolonial gitu ya, itu juga boleh Pak untuk ngambil angsuran KPR angsuran terencana ini Pak. Oke. Asal dia yang penting dia nanya gitu ya, atau ditawarin nih? Kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah Pak. Kalau pada saat kita gali kebutuhannya,
nasabah itu ada menginformasikan ke kami bahwa saya butuh pelakuan yang lebih tinggi saat ini, tapi saya hanya bisa mengangsur sekian gitu. Kami akan menghitungkan apakah nasabah ini bisa ngambil untuk yang KPR umum ataupun yang angsuran terencana, Pak. Gitu. Mantap, keren. Nah, ini kita bungkus dulu ya yang terencana. Ada lagi nggak yang menarik? Menarik nih, Pak. Karena kan selama masa ini sudah terjadi transisi digital ya, Pak ya. Era digital tuh udah luar biasa sekali perkembangannya gitu, Pak. Terutama pada saat masa pandemi yang dari mulai tahun 2019 kemarin ya, Pak. Itu kami banyak meluncurkan layanan-layanan digital, Pak. Jadi sangat memudahkan nasabah untuk berhubungan dengan kami, terutama untuk yang produk KPR BCA-nya ya, Pak. Jadi sudah banyak sekali layanan digital yang kami berikan kepada nasabah. Sekali lagi Pak, balik ke kebutuhan nasabahnya. Biasanya kalau misalnya orang butuh untuk membeli rumah, misalnya khawatir, saya harus ke banknya ya supaya bisa mengajukan gitu ya. Nah, kami layanan digital pun sudah diberikan, Pak. Oke. Jadi istilahnya nggak perlu jalan ke banknya, tapi udah bisa. Berarti ada online-nya juga nih, berarti? Iya, Pak. Jadi kami di rumahsaya.bca.co.id itu sudah banyak fitur-fitur yang bisa diberikan kepada nasabah sehingga memudahkan nasabah untuk mengajukan KPR BCA, Pak. Jadi nasabah itu bisa mengajukan KPR secara online, Pak, melalui e-form. Nasabah nggak usah kemana-mana gitu ya, cukup duduk manis, bisa ngajuin KPR lewat mobile gitu, Pak. Itu bisa di mana aja dan kapan aja. Karena rumah saya .bca.co.id ini 24 jam, Pak. Oke. Dan selain dari pengajuan KPR secara online tadi, Pak, nasabah juga bisa mengajukan simulasi, Pak. Jadi kalau misalnya mau hitung-hitung dulu nih, saya udah ada pilihan rumah nih, saya mau beli rumah ini, tapi saya mau tahu dong angsurannya berapa sih gitu kan ya. Biasanya nasabah suka tanya tuh paling pertama kali dia akan mikir kira-kira berapa nih yang setiap bulan saya harus siapkan gitu ya. Nah, nasabah itu bisa melakukan simulasi, Pak. Di rumahsaya.bca.co.id tadi. Nah, simulasinya itu juga bisa menyesuaikan mau pakai bunga yang mana nih nasabahnya, gitu Pak. Nah, pada saat pengajuan sudah dilakukan, nasabah juga bisa tracking, Pak, aplikasinya sudah sampai mana, secara online dan real time. Itu status benerannya ya. Jadi bisa dibilang ya, customer abis udah apply KPR, udah lagi diproses gitu, dia bisa tahu ya, ini lagi ada di analis atau ada di mana gitu tahapannya. Betul, Pak. Jadi pada saat nasabah itu sudah mengajukan dengan dokumen lengkap ya, Pak ya, tentunya, itu kan baru mulai itu proses berjalan nih, Pak. Jadi mulai masuk ke sisi analisa, dilakukan analisanya seperti apa gitu ya, sampai nanti sudah dikeluarkan keputusan, Pak. Bahkan sampai nanti realisasinya, Pak. Jadi benar-benar kita bisa memberikan nasabah untuk lihat prosesnya itu udah sampai mana sih KPR-nya gitu, Pak. Oke, itu ngebantu banget sih, karena di beberapa ada beberapa sobat KPR lah yang kadang suka curhat, dia bilang ini saya udah habis ngajuin tapi habis itu nggak ada kabar. Terus saya ngapain ya? Ya tanya lagi dong ke marketingnya. Iya, marketingnya udah nggak nanggepin saya. Waduh, kasihan gitu. Aduh, yang ketemu kayak gitu, tolong deh, itu marketing KPR minta tolong bertobat gitu. Kasihan customernya di apa ya istilahnya, di PHP-in. Iya, betul, di PHP-in. Aduh. Nah, kalau di KPR BCA berarti udah ada pengajuan online, bisa ngeliat sendiri juga nih, status saya di mana nih. Atau kalau misalnya statusnya nggak gerak-gerak, bisa ditanyain juga, ini kenapa status saya nggak gerak-gerak gitu nih. Dan selain itu juga nasabah bisa melakukan live chat, Pak. Live chat? Betul. Jadi di rumahsaya.bca.co.id ini ada live chatnya. Kadang-kadang kan nasabah itu suka malu ya, Pak, nanya gitu ya, aduh saya mau mesti kemana, atau bingung mau nanya kemana gitu ya, Pak. Nah, nasabah boleh berhubungan dengan kita melalui live chat di rumahsaya.bca.co.id. Itu di situ bisa nanya-nanya segala macam pertanyaannya nasabah itu, kami akan bantu, Pak. 24 jam? 24 jam. Kalau yang susah tidur gara-gara bingung, nih saya mau beli rumah kayak gimana, lewat mana, boleh iseng-iseng aja nge-chatting. Lucu juga gitu. Jadi kalau misalnya ya itu susah tidur karena masih penasaran, waduh, nih KPR saya bisa tembus nggak ya atau apa gitu, ya bingung gitu, bisa jadi pilihan juga nih cari teman chatting.
Dari teman chatting ya Pak ya. Iya, betul. Oke, jadi kalau saya boleh simpulkan nih, sejauh ini kalau bicara soal KPR BCA dan kelebihannya, ini kalau saya simpulkan tidaknya ada 3 hal nih yang diunggulkan oleh BCA, yaitu yang pertama adalah soal fix and cap itu sendiri, yaitu bunga yang ada atapnya, jadi teman-teman yang kena bunga floating itu nggak perlu takut untuk tembus atap, entah nanti angsurannya naik jadi berapa gitu, tapi ternyata ada batasannya. Terus kita ada bicara tadi soal angsuran terencana, di mana angsurannya itu benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan generasi milenial yang terutama yang baru bekerja dan yang butuh istilahnya diringankan bebannya, entah itu untuk plafon yang lebih besar ataupun angsuran yang lebih ringan. Dan penyesuaian dari tahun ke tahun itu juga ya serasa kayak naik tangga. Dan yang terakhir kita ngomongin soal aplikasi layanan digitalnya ya, yang di rumahsaya.bca.co.id. Oke, menarik sekali. Terima kasih banyak nih Bu Melani untuk kesediaannya udah membagi banyak informasi buat Sobat KPR. Dan kita akhiri dulu sesi kali ini dan nantikan sesi-sesi spesial yang lainnya. Tetap ikutin video-video KPR Academy dari waktu ke waktu, karena banyak banget informasi penting yang penting untuk teman-teman ketahui, terutama baik yang udah punya KPR maupun yang lagi nyari KPR. Karena jangan sampai salah melangkah di saat mengambil KPR, karena salah melangkah rumah bisa melayang. Ngeri. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Thank you banget Bu Melani dan kita akhiri dulu. Bye semua.